Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dari dosen pengampu Yuliana Afifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mengukur etika manajemen gitu. Bagaimana kita dapat mengukur suatu kegiatan yang memenuhi kriteria atau etika. Nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, Griffin pada tahun 2000 mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari empat larangan etika. Yang pertama yaitu dari sisi manfaat. Terus yang kedua yaitu kegiatan yang memenuhi hak-hak. Ketiga, prinsip keadilan. Dan keempat, sifat pemeliharaan. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai gitu kan. Terus perusahaan mendapat manfaat dari hasil kerja pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya. Dari segi pemenuhan hak-hak, yaitu memberikan insentif kepada pegawai yang telah berprestasi jika memang telah menetapkan aturannya memenuhi pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Dari segi prinsip keadilan, jelas bahwa penawarkan insentif bagi pegawai yang telah melakukan pekerjaannya dengan bagus, di situ pasti terjadilah keadilan gitu kan terhadap pegawai gitu. Terus dari segi keadilan tersebut, pegawai juga akan tambah terus lebih berprestasi lagi karena dia merasa atasannya adil sesama pegawai gitu. Dari pengukuran etika manajemen tersebut, di situ perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial gitu karena dengan adanya tanggung jawab sosial itu membuat lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi gitu. Suatu organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya. Baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis gitu. Terus sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya gitu. Dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh gitu kan, perusahaan yang membuang limbah seenaknya saja pada dasarnya kurang tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat gitu. Mengapa perusahaan itu perlu memiliki tanggung jawab sosial? Itu karena perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut, apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial, lalu di mana letak tugas pemerintah gitu, dan lain sebagainya. Lebih jelas mengenai pandangan mereka yang pro dan kontra tersebut. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis, yaitu pada contoh itu kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu kan. Itu alasan yang pro gitu. Terus ada juga pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial
dari organisasi bisnis, yaitu perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sulit bagi perusahaan bertanggung jawab gitu.